Di tengah landscape makro yang penuh tantangan ini, sektor pangan dan agribisnis justru tampil sebagai sektor defensif yang tetap mampu bertumbuh. Salah satu perusahaan yang menarik perhatian kami dalam sektor ini adalah PT Tunas Baru Lampung Tbk, anggota kelompok usaha Sungai Budi yang telah beroperasi lebih dari 3 dekade. Kami tim Bombardino dengan saya Muhammad Kaitami Rustandi, bersama rekan saya Fikri Akbar Kurniawan dan Riko Nur Wicahyono, perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di bawah bimbingan Dr. Lela Hindasa SEMSI. PT Tunas Baru Lampung Tbk sebagai perusahaan pabrik minyak sawit dan gula meyakinkan kami untuk memberikan aksi beli dengan target harga Rp1.097 dengan harga penutup Rp835. Saat ini kepemilikan saham TBLA didominasi publik sebesar 40,59%, diikuti PT Sungai Budi 26,66%, PT Budi Delta Swakarya 32,77%, serta Santoso Winata dan Widarto masing-masing 0,04%. Sebagai bagian dari kelompok usaha Sungai Budi, TBLA memiliki keunggulan distribusi melalui jaringan luas yang mencakup 14 kantor pemasaran, 500 armada truk, gudang di kota besar, dan lebih dari 30.000 toko, dengan kepemimpinan Santoso Winata sejak 1990. Dari sisi operasional, TBLA memiliki 6 pabrik minyak sawit dan gula dengan keunggulan lokasi pelabuhan di Lampung, yang dimana mempermudah ekspor. Kinerja keuangan mencatat tren positif, dengan pendapatan 2024 mencapai 17,4 triliun atau tumbuh 13,7%, didukung kenaikan harga sawit 12,9% dan gula 20,9%. Selama 5 tahun terakhir, TBLA konsisten tumbuh dengan CAGR 9,89%. Perusahaan menjalankan 2 lini bisnis utama, minyak sawit beserta turunannya dan gula. Diversifikasi ini menambah stabilitas pendapatan dibanding perusahaan sawit murni, sementara model bisnis vertikal yang terintegrasi dari perkebunan hingga produk hilir meningkatkan efisiensi dan kendali rantai pasok. Penjualan 2024 masih didominasi pasar domestik sebesar 93,4% dengan ekspor 6,6%. Produk gula menjadi kontributor tertinggi dengan 6,7 triliun dan fokus pada pasar lokal membantu meminimalkan risiko ekspor akibat regulasi global. Secara makro, ekonomi global diproyeksikan tumbuh 2,8% di 2025 dan 3,0% di 2026. Namun tarif perdagangan AS yang sempat mencapai 4% dan kini di 17% masih menjadi resiko yang memengaruhi harga CPO dan rupiah. IMF memproyeksikan inflasi global turun ke 4,2% di 2025 dan 3,5% di 2026, memberi ruang stabilisasi harga komoditas seperti CPO dan gandum serta potensi pelemahan USD terhadap IDR yang menguntungkan TBLA. Di sisi domestik, BI memangkas suku bunga dari 5,76% ke 5,26%. Sementara PDB Q1 2025 mencapai 4,87% dengan proyeksi tahunan 4,6 sampai 5,4% dan inflasi stabil di 1,87%. Kondisi ini memperkuat daya beli konsumen, mendukung permintaan produk pangan TBLA serta menjaga biaya impor gandum tetap terkendali. Indonesia memimpin industri sawit global dengan paksa 61%. Bersama Malaysia menguasai lebih dari 86% pasar dunia. Industri bernilai 50 miliar USD ini tumbuh lebih dari 4% per tahun dan menyerap 5 juta tenaga kerja. Sementara itu, untuk di sektor gula, defisit dan bergantung pada impor. Pemerintah menargetkan swasembada membuka peluang bagi TBLA sebagai mitra strategis dan juga sawit tetap menjadi penopang utama profitabilitasnya. Harga CPO diperkirakan tetap tinggi namun fluktuatif. Kebijakan B40 yang mulai berlaku di 1 Januari 2025 mendorong permintaan domestik CPO dari 1,2 hingga 1,7 juta ton dengan peluang tambahan dari rencana B50 di 2026. Program ini didukung oleh fiskal melalui pemungkutan ekspor oleh BPDPKS. Secara makro, pertumbuhan penduduk dan juga konsumsi rumah tangga menopang prospek sektor FMCG termasuk minyak goreng dan gula sebagai 2 segmen utama bagi TBLA. Struktur TBLA yang menunjukkan model bisnis yang terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir memberikan kontrol penuh atas rantai pasok untuk efisien dan juga margin yang lebih baik. Kepemilikan hampir penuh atas anak usaha juga memberikan fleksibilitas strategi dan ketahanan dalam volatiltas pasar sawit dan juga gula. Keunggulan logistik juga didukung oleh dekatnya pelabuhan di Lampung dan juga kepemilikan pelabuhan sendiri melalui PT Budi Dermaga Perkasa yang menekankan biaya, mempercepat pengiriman dan juga meningkatkan respon terhadap peminatan pasar domestik dan ekspor. TBLA diuntungkan oleh konsumsi sawit terbesar di dunia. TBLA diuntungkan oleh dominasi konsumsi sawit di Asia yang mencapai 54% global, terutama jika Tiongkok, India, dan juga Bangladesh. Fokus ekspor sebesar 67 ke kawasan ini memperkuat ketahanan permintaan dan menjaga stabilitas kinerja di tengah volatilitas pasar dunia. Selanjutnya ada quarter 5 forces analysis yang dimana kita akan mulai di trade of new entrants, di mana trade of new entrants ini memiliki hambatan yang cukup rendah di mana dikarenakan modal besar dan juga infrastruktur kompleks serta siklus tanam panjang sehingga ancaman pendatang baru tergolong rendah. Per Maret 2025, 66% dari 83.000 hektar lahan sawit TBLA telah produktif dan 33% menjadi cadang ekspansi. Di sektor tebu, 53,8 dari 17.000 hektar masih belum ditanami, mencerminkan bahwa potensi pertumbuhan besar. Lokasi yang strategis dan kesiapan lahan memperkuat keunggulan skala TBLA yang sulit disaingi. Lalu untuk selanjutnya ada bargaining power of supplier, di mana posisi tawar pemasok terhadap TBLA tergolong rendah.
TBLA memperoleh 55% pasokan tandan buah segar dari petani swadaya, sisanya berasal dari kebun inti. Lalu ada lebih dari 7.000 petani plasma serta 124 pemasok tandan buah segar dan juga 236 supplier lokal, serta resiko pasokan ini berhasil ditekan melalui produksi pupuk organik internal sehingga pemanfaatan energi terbarukan dan juga model integrasi vertikal yang memperkuat posisi tawar TBLA. Lalu ada bargaining power of buyer di mana kekuatan tawar pembeli tergolong moderat dikarenakan 78% penjualan TBLA bergantung pada pasar domestik yang dikendalikan kebijakan lewat HET dan juga DMO. Namun risiko tekanan tetap terbatas berkat disertifikasi pelanggan dan juga distribusi lintas sektor industri yang meredam dampak substitusi dan juga ketergantungan terhadap satu pembeli. Lalu selanjutnya ada trade of substitute di mana ancaman substitusi terhadap minyak sawit dan gula tergolong rendah atau moderat. Minyak nabati alternatif dari kedelai dan bunga matahari belum bisa menyaingi efisiensi sawit, sementara pemanis buatan masih mahal dan hanya mencakup 10% konsumsi global. Dukungan regulasi domestik seperti HET dan DMO turut memperkuat posisi TBLA dan menjadikan substitusi bukan risiko utama dalam waktu dekat. Lalu ada rivalry among existing competitor di mana tingkat persaingan di industri CPO di Indonesia tergolong tinggi dikarenakan homogenitas produk dan juga sensitivitas harga global. Meskipun TBLA lebih unggul penjualannya dan laba bersih dan serta asetnya dibandingkan PSGO dan juga CSRA, kompetitif akan tetap. Dan juga strategi mempertahankan keunggulan terletak pada efisiensi operasional dan penguatan hilirisasi untuk mengantisipasi langkah agresif dan kompetitor. Pendapatan TBLA pada tahun 2024 tumbuh 13,7% secara year on year menjadi 17,4 triliun. Hal ini mencerminkan pemulihan yang kuat dari penurunan 7,6% di tahun 2023. Rebound ini menandai titik balik kinerja operasional didorong oleh segmen produk sawit yang berkontribusi sekitar 60% dari total pendapatan. Kombinasi kebijakan domestik dan pemulihan harga menjadi katalis utama pertumbuhan. Selanjutnya penjualan TBLA diperkirakan tumbuh 4% CAGR pada tahun 2025 hingga 2029 didorong oleh tiga katalis. Yang pertama adalah mandatori B40, yang kedua adalah konsumsi biodiesel nasional, ketiga pemulihan harga. Selanjutnya, proyeksi likuiditas TBLA hingga 2029 menguat signifikan, ditandai lonjakan cash ratio dari 0,11 ke 2,7, serta kenaikan current ratio dan quick ratio. Hal ini mencerminkan strategi hati-hati manajemen dalam memperkuat kas untuk mendukung ekspansi biodiesel dan bioetanol senilai 1,62 triliun. Kemudian TBLA membuktikan EBITDA 2,1 triliun pada 2024, tumbuh secara year on year di 9% meski margin turun ke 12,3 di rata-rata historis 14%. Akibat tekanan biaya, kinerja tetap solid berkat peningkatan kapasitas biodiesel dan efisiensi di segmen gula serta minyak goreng. Namun, laba bersih turun ke 701 miliar karena beban bunga dan rugi kurs. Meski diproyeksikan tumbuh 4,33% pada tahun 2025 hingga 2029 seiring perbaikan profitabilitas. Struktur permodalan TBLA menunjukkan kenaikan leverage dengan DER 1,6 di 2024, tertinggi dalam 5 tahun akibat ekspansi. Net debt to EBITDA turun ke 4,3 namun masih di atas rata-rata historis, menandakan EBITDA masih belum sepenuhnya menutup kenaikan utang. Meski rasio EBITDA to interest expense membaik ke 2,63, beban bunga tetap menjadi tantangan. Segmen gula diproyeksikan menjadi pendorong utama pertumbuhan TBLA ke depan, dengan estimasi pendapatan tumbuh 2,1 CAGR selama 2025 hingga 2029, lebih moderat dibandingkan 4% CAGR di tahun 2021 hingga 2024. Dalam 5 tahun ke depan, COGS TBLA diperkirakan tumbuh 4%, melampaui pertumbuhan pendapatan 2%, yang berpotensi menekan margin laba kotor karena dominasi biaya bahan baku. Namun, penurunan OPEX sebesar 1% CAGR akibat efisiensi gaji dan logistik diperkirakan mampu meredam tekanan tersebut, mencerminkan disiplin manajemen dalam pengendalian biaya. Selanjutnya, untuk valuasi intrinsik, TBLA dilakukan menggunakan DCF untuk menghasilkan enterprise value sekitar 20 triliun dan equity value 7 triliun di tahun 2024. Perhitungan WCC didapatkan dengan cost equity sebesar 12,62% berdasarkan risk free rate 6,56%, ERP 6,7% dan beta 0,88. Selanjutnya, terminal growth diasumsikan 1,7 mencerminkan pertumbuhan populasi, PDB terminal dan konsumsi biodiesel. Valuasi relatif dilakukan dengan pendekatan EV/EBITDA gabungan historis 5,9 dan industri 6,7 menghasilkan target harga di Rp2.404. Monte Carlo simulation dilakukan dengan 1000 iterasi, probabilitas didapatkan buy 57%, hold 39%, dan sell 5%. Hal ini mendukung prospek positif saham TBLA. Selanjutnya, TBLA menghadapi 5 risiko utama yang perlu dimitigasi secara serius. Yang pertama, risiko operasional. Risiko dari penurunan produksi akibat faktor iklim dan musim kering. Yang kedua, risiko harga komoditas. Fluktuasi harga CPO dan gula menjadi risiko eksternal utama. Yang ketiga, risiko regulasi dan lingkungan. Tekanan kebijakan, keberlanjutan, dan potensi sanksi regulasi. Yang keempat, risiko reputasi. Yang kelima, risiko keuangan. Selanjutnya, tata kelola perusahaan TBLA dinilai sangat kuat dengan struktur pengawasan yang lengkap, tingkat partisipasi pemegang saham tertinggi hampir 90%. Di sistem audit internal proaktif, hal ini memperkuat akuntabilitas, mitigasi risiko dan integritas laporan keuangan. Selanjutnya, kami merekomendasikan buy untuk saham TBLA dengan target harga di 1086, berpotensi naik 31,07 dari harga penutupan Rp835 per 18 Juli 2025. Hal ini diasumsikan dengan 3 katalis utama dalam prospek. Yang pertama adalah lonjakan volume biodiesel berkat mandat biodiesel B40 dan kontrak dan Pertamina menjadi pendorong utama untuk menggenjot EBITDA. Yang kedua adalah valuasi masih atraktif, diperdagangkan di bawah rata-rata historisnya membuka peluang kenaikan harga. Yang ketiga adalah segmen gula berpotensi tumbuh pesat, didukung kebijakan swasembada dan bioetanol nasional.
Dengan fundamental yang kuat, valuasi menarik, TBLA cocok sebagai saham defensif yang berprospek naik. Saya dan kami, Bombardino, sekian dan terima kasih.